kita, sesuatu yang kita lakukan terus menerus itu membuat kita melakukannya dengan biasa begitu saja. Ada banyak hal yang kita kerjakan. Apakah itu hal yang biasa, maksudnya sekuler sehari-hari, ataupun hal yang bicara tentang hal rohani, tentang doa, tentang ibadah, tentang termasuk baca firman. Sesuatu yang saya dan saudara lakukan terus menerus itu bisa kecenderungan menjadi sebuah rutinitas kebiasaan saja. Nah saudara, mengapa saya mengawali ini? Karena saya ingin mengingatkan saya dan saudara sebagai orang percaya bahwa akhir-akhir zaman ini kehidupan kita ini sebenarnya tidak biasa. Saudara perhatikan baik. Akhir-akhir zaman ini sebenarnya kehidupan saya dan saudara itu tidak biasa. Kenapa? Karena jauh-jauh hari Tuhan Allah kita mengingatkan bahwa menjelang atau masa-masa akhir bagaimana antikris itu berjuang dengan berbagai cara upayanya untuk menarik saya dan saudara ikut di dalam kehendaknya. Menarik saya dan saudara meninggalkan Tuhan Allah kita. Menarik saya dan saudara untuk tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Tanpa saya dan saudara sadari. Maka kenapa itu sebabnya Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, berjaga-jagalah, waspadalah saudaraku. Saya ingat salah satu pesan atau statement John Wesley yang saya juga selalu tulis di dalam biodata saya kalau saya perkenalan kepada di tempat di mana saya biasanya menyampaikan materi atau sesi yang baru. Saya selalu ingat kata-kata itu. Dia katakan saudaraku bahwa aku tidak takut bahwa apa yang disebut meteoris ini tidak ada atau hilang. Aku nggak takut. Kasarnya John Wesley nggak pernah takut kalau meteoris itu mati. Nggak pernah takut. Yang dia takut, yang dia khawatirkan adalah kalau gereja atau apa itu disebut metodis masih ada. Tapi tanpa kuasa. Tanpa power. Itu berarti hanya tinggal sekte mati. Itu berarti hanya tinggal seperti sesuatu yang formalitas belaka. Saudara, kesadaran ini yang saya ingin bawa kepada kita. Bahwa saya dan saudara hidup di dalam peperangan. Di dalam satu pergulatan. Tidak biasa-biasa saja. Saudara, ketika kita terjebak kepada sesuatu yang biasa. Itu bahaya sedang mengancam kita. Saudara, saya masih tetap membuka ruang untuk saya dan saudara yang belum bergabung dalam tantangan dari gereja ini untuk bergabung dalam doa berantai per orang 10 menit. Kita akan tutup minggu depan, saudaraku. Nanti tanggal 15 kita akan briefing bersama yang sudah mengisi dan setelah itu kita akan mulai bersama. Saudara, saya ingin membangun sebuah kesadaran kita. Saya dan saudara berjaga-jaga, even saudara mungkin menyediakan waktu 10 menit setiap hari. Tapi ini saudara terus pegang, kita mau jalankan minimal 1 tahun dulu. Berantai selama 24 jam, kita terus ada yang berdoa selama 1 tahun. Saya ingin membangun sebuah kesadaran yang pertama. Saya ingin mengajak saya dan saudara untuk betul-betul terikat dalam satu ikatan doa. Saya ingin membangun saya dan saudara, mengajak kita memiliki satu kesungguhan untuk menggumulkan sesuatu yang sama yang saya dan saudara hadapi. Bukan hanya berbicara masalah gereja. Bukan hanya berbicara masalah pelayanan. Tapi berbicara masalah kehidupan kita. Setiap pribadi masing-masing dengan segala tantangannya. Jadi Bapak Ibu yang belum isi, baik pemuda-pemudi maupun remaja, bahkan sekolah minggu pun boleh ya. Ada sekolah minggu yang mengambil bagian itu 5 menit ya. Saya bilang gak apa-apa kalau kakak adik jadi gantian ya. Adiknya dulu kakaknya jadi 10 menit. Kalau bapak ibu masa 5 menit.
ya kan? Pelit kali lah 5 menit, 10 menit lah, bolehlah itu ya. Sehari semalamnya 10 menit ya. Kita sediakan waktu, persembahkan waktu 10 menit ya, setiap hari. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu prinsip yang sangat penting yang Tuhan Allah tawarkan sebagai jalan keluar untuk menghadapi yang tadi saya katakan. Bagaimana iblis atau antikris berusaha menarik kita. Saya ingin kita membuka Alkitab kita dari 2 Tawarikh pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan perlahan untuk kita semua, kita mengikuti dalam Alkitab kita masing-masing. Saudara, ini tentang pentahbisan bait suci sebenarnya ceritanya ya. Saya akan membacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian bunyi firman Tuhan. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Ayat 7. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan rumah belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asap, Heman, Yedutun, serta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri, para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Ayat 14, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara, hari ini topik yang saya ingin sampaikan di
depan kita atau kepada kita adalah kemuliaan Tuhan Allah. Saya sengaja mengambil teks atau nas dari peristiwa pentahbisan bait Allah. Saya tidak tahu ketika Bapak Ibu Saudara mengikuti pembacaan 2 Tawarikh 5 ayat 1 sampai 14 ini, apa yang terpikir oleh saudara? Saudara, bait Allah itu dibangun sedemikian rupa. Disiapkan, dipersiapkan sebegitu lama. Dari Daud, kemudian baru bisa dibangun pada masa Salomo. Ukurannya sudah ditentukan, bahan-bahannya sudah diatur sedemikian, ruangan-ruangannya sudah tentukan. Saudara, bangunan ini bukan hanya bangunan yang kokoh, yang besar, yang hebat, yang indah, bukan hanya itu. Tetapi bangunan yang dibangun menurut apa yang Tuhan Allah inginkan. Sudah perhatikan baik prinsipnya. Kalau zaman sekarang kita membangun, kita mencari tanah, kita mendirikan bangunan, itu biasanya apa pertimbangan kita? Aspek strategis atau tidak. Betul ya? Ini tanah ini strategis atau tidak? Ada survei kelayakan. Ya, seperti orang bangun minimarket atau bank. Kira-kira berapa penduduk, begitu kan? Kalau mendirikan bangunan apa pertimbangannya? Efisiensi. Bagaimana tanah yang sekian ini bisa dibangun dengan efisien, kemudian kuat dan indah, bukan? Indah menurut siapa? Menurut yang membangun, ya kan? Kalau pas itu panitia pembangun, ya udah suka-sukanya lah itu. Ya pokoknya kamu terima jadilah. Sering begitu kan? Saudara, ini prinsip yang sama sekali berbeda dengan prinsip membangun bait Allah. Membangun bait Allah itu karena membangun rumah siapa yang mau dibangun? Rumah Allah. Lalu yang menentukan posisinya siapa? Allah, bukan orang. Yang menentukan bentuknya, ruangannya siapa? Bukan panitia pembangunan. Ya, kalau zaman sekarang bukan majelis. Siapa? Allah yang menentukannya. Jadi prinsip yang sekarang nyaris dilupakan semua orang ketika mau membangun rumah ibadah. Prinsip inilah yang dilakukan, yang dikerjakan oleh umat Allah ketika membangun bait Allah. Oke, semua sudah terjadi. Sekarang tinggal acara pestanya. Pentahbisan kan pesta kan? Nah, meresmikan gereja atau meresmikan rumah pentahbisan, apa yang Bapak Ibu rancangkan? Pasti umumnya sekali-kali sesuai dengan selera kita, bukan? Siapa yang kita undang ya? Siapa yang tampil di depan ya? Siapa yang ini, semua sesuai selera kita. Sekali lagi, itu pun tidak seperti yang dalam Alkitab ini. Tuhan sudah atur siapa yang akan mengangkat tabut, siapa yang akan berdiri di depan, siapa yang akan meniup ceracap, siapa yang akan meniup nafiri, siapa yang akan memainkan gambus, siapa yang akan menyanyikan paduan suara, semua ditentukan oleh Allah. Dan selain itu, semua harus ikuti persyaratan. Beberapa kali disebut tadi, apa persyaratannya? Menguduskan diri. Tadi ada kalimat lepas dari tugas rombongan. Artinya begini Bapak Ibu. Karena waktu kita ini minggu pertama ya agak pendek, jadi saya coba jelaskan yang singkat. Kalau di dalam bait Allah itu biasanya ada orang yang bertugas, imam-imam yang bertugas. Jadi yang menguduskan diri itu biasanya imam yang bertugas itu, rombongan itu. Yang tidak bertugas biasa aja. Tapi kali ini dalam pentahbisan ini, terlepas dari rombongan itu, semua orang itu harus menguduskan diri. Jadi Bapak Ibu, ini prinsip yang sangat penting. Nanti di bulan Oktober, ini September ya, di bulan Oktober kita akan berbicara banyak tentang kekudusan. Tapi hari ini saya poinnya tentang kemuliaan Allah. Saudara, bagaimana umat itu dengan segala bagiannya itu menguduskan diri ketika dia ambil bagian di dalam pelayanan.
Saudara, ini pun sekarang nyaris hilang. Kita lebih sering hanya fokus kepada latihan-latihan yang praktis. Latihan nyanyi, pemusiknya latihan, WL-nya latihan, pembawa kantong persembahan latihan. Tetapi sejauh mana kita mempersiapkan hati ketika menghadap Tuhan. Saudara, kalau sudah memperhatikan di dalam setiap doa pagi, hari Sabtu saya selalu ingatkan ini. Jadikan hari Sabtu yang ketepatan, sebagian besar kita liburkan, menjadi hari di mana engkau mempersiapkan diri secara khusus untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, ketika dilakukan semua itu, saudara bisa melihat puncak dari ayat ini di dalam ayat 13 dan 14. Apa dikatakan? Semua imam-imam itu setelah semua tadi perkakas-perkakas, tabut bait Allah, terus kemudian barang-barang berharga dibawa ke rumah Allah. Saya pernah sampaikan dalam khotbah ini ya, dulu itu tempat yang paling kaya itu tahu Anda? Tempat yang paling kaya itu bukan di istana. Tempat yang paling kaya itu di bait suci. Bedakan. Sekarang tempat rongsokan di bait suci. Betul kan? Banyak orang ngasih ke bait suci itu barang-barang bekas. Karena nggak bisa dipakai di rumah ini, kasih aja itu gereja. Yang buang pun susah kan. Dulu itu barang yang paling bagus, yang paling mahal, di mana adanya? Di bait suci. Makanya waktu perang nanti, yang waktu Babel atau Asyur, Babel yang menghancurkan bait suci itu, yang dirampas bait suci. Itu kaya bait suci. Ya. Nah, sudah perhatikan. Setelah semua itu, mereka semua berkata apa? Sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab ia baik. Ini bukan ungkapan, bukan ucapan dari bibir saja. Tapi ini betul-betul ekspresi iman mereka. Betapa Tuhan telah menyertai mereka sebagai sebuah bangsa. Betapa Tuhan telah memimpin mereka dalam persiapan membangun bait Allah. Dan bait Allah itu sekarang sudah dibangun. Mereka katakan, ya, bersyukurlah ya, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan saudara, apa yang terjadi kemudian? Dikatakan dalam ayat itu, ayat yang ke-14 itu, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri. Ini bukan seperti kalau upacara karena pingsan kemarin, bukan. Ya, tidak tahan berdiri ada penyebabnya. Kenapa? Ya, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah itu. Saudara, ini yang sangat penting. Mau semegah apapun bait suci, atau kalau konteks sekarang gereja, mau sehebat apapun desain altarnya, mau sehebat apapun lightingnya, mau sehebat apapun pemain musiknya, singersnya, dancernya, tetapi tanpa kemuliaan Allah ini nol. Tidak ada artinya. Itu hanya entertain yang membuat engkau senang perasaanmu. Hari ini saya ingin membawa kita mengerti prinsip ini. Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah Anda dan saya harus alami. Karena tanpa itu, saudara dan saya, kita hanya melakukan rutinitas belaka. Saudara, tadi saya katakan di awal betapa antikris belajar atau berusaha berupaya dengan berbagai cara untuk membawa setiap orang percaya jauh dari kehendak Tuhan. Saudara, perhatikan baik. Kalau kita berbicara tentang memikat, menarik atau ingin membawa, mempengaruhi orang, tentu cara-cara yang diberikannya menarik. Betul kan? Bapak Ibu kalau Mas mau kasih, mau menjerat tikus atau apa, berarti sudah kasih umpan kan? Ikan asin yang biasanya kita makan pun kita korbankan untuk kita kasih ke tikus supaya dia tertarik kan? Kepalanya itu. Padahal kalau nggak mau masang jerat tikus kita makannya habis.
Tapi karena untuk tikus ya udahlah, demi menjerat tikus. Atau saudara memikat apa? Pastikan yang menarik. Saudara, ini ada satu fakta yang istilahnya yang kita harus sadari. Saudara, kalau saudara minum obat kecuali anak kecil, rasanya apa? Pahit kan rata-rata. Obat itu rata-rata pahit, kecuali anak kecil. Ya. Tapi itu kan menyembuhkan kan? Tapi kalau orang mau menjerat kita, racun atau apa, nggak mungkin dibuat pahit. Karena kalau Anda cicipi pahit, Anda nggak jadi minum. Pasti manis, wangi, menarik. Betul kan? Apapun yang ingin menjerumuskan Anda itu kelihatannya menarik. Karena kalau nggak itu Anda nggak terjebak di sana. Maka saudara, dalam menyikapi itu, Tuhan memberikan satu jalan keluar. Apa yang diberikan? Tuhan menyediakan satu jalan agar gereja Tuhan itu tetap berkenan. Apa sih yang Tuhan sediakan? Yaitu gereja harus lari kepada Tuhan dan ke dalam tahtanya. Sekali lagi saudara, jalan keluar yang Tuhan inginkan, yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara adalah gereja. Ini saya sedang tidak bicara bangunan, berarti berbicara saya dan saudara sebagai orang percaya harus lari kepada Tuhan. Harus lari dan masuk kepada tahtanya. Tanpa itu saya dan saudara akan hanyut dalam tipu muslihat antikris. Saudara, kita kadang terlena asyik dengan pergumulan sendiri. Ada banyak tantangan iman yang Anda harus hadapi. Saudara, yang menarik di dalam Alkitab itu memberikan beberapa contoh. Orang Israel sebelum mereka punya bait Allah, mereka punya yang namanya tabernakel. Tabernakel itu seperti bait Allah portable, tenda, tapi dikemas khusus. Jadi kemana orang Israel pergi, tenda itu dibawa, kemah itu. Di mana orang Israel berhenti, tenda itu dibangun di tengah-tengahnya. Orang Israel sekelilingnya. Saudara, kemah suci ini apa? Simbol kehadiran Allah. Jadi kemah suci itu dibangun, itu simbol Allah hadir di situ. Kemudian ada lagi tabut perjanjian yang seperti kotak kecil, ada gambarnya kerup-kerup itu, kemudian dipikul biasanya. Itu juga simbol kehadiran Allah. Maka kotak kecil itu tadi dalam cerita ini dimasukkan di dalam ruang paling belakang. Ruang paling belakang itu ruang Maha Kudus. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Kalau orang yang bukan gilirannya masuk, mati di dalam. Iya kan? Nah, di situ tabut. Tabut ini juga nggak boleh sembarang sentuh. Beberapa waktu yang lalu ada cerita sekolah minggu kan. Orang itu mau menolong karena tabut Allah tergelincir. Mau tolong, mau tahan. Apa yang terjadi? Yang tahan itu mati. Kenapa? Itu simbol kehadiran Allah. Dengan kata lain, itu Allah. Bisa paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya semakin permanen, itulah yang dibangun bait Allah. Bait Allah itu simbol kehadiran Allah. Maka umat Allah hanya bisa di keluar itu. Yang masuk di dalam siapa? Imam. Yang masuk di dalam ruang Maha Kudus siapa? Imam Agung. Imam apa istilahnya? Ya Imam Agung ya namanya. Imam besar yang dijadwalkan. Gak semua bisa masuk. Saudara, saya sedang membawa kita memahami benda-benda itu. Pertanyaan saya, yang penting sebenarnya apa? Kemah suci? Tabut? Atau bait suci? Yang penting sebenarnya bukan itu. Memang orang Israel jadinya salah pemahamannya. Mereka jadi mengutamakan tabernakelnya, tabutnya, dan bait sucinya. Dia lupa atau mereka lupa. Yang penting adalah
kemuliaan Allah atau kehadiran Allah sendiri. Saudara, dari mana saya bisa berkata begitu? Tabut pernah dicuri orang enggak? Dicuri orang Filistin ya. Kok enggak mati tuh orang Filistin ngangkat tabut? Ruang Maha Kudus pernah dimasukin orang lain enggak selain imam? Waktu orang Babil menghancurkan bait Allah, itu yang masuk di dalam ruang Maha Kudus itu bukan imam, prajurit. Ngambilin bokor, ngambilin macam-macam. Kok enggak mati ya? Saudara kalau mau bercerita ini sebenarnya menarik sekali. Apa penyebabnya? Karena Allah tidak lagi di situ. Saudara. Karena Allah enggak ada lagi di situ. Saudara, kenapa saya sampaikan berita ini? Mau sehebat apapun gereja, mau sehebat apapun tata ibadah yang kita buat, boleh menarik, tapi kalau Allah tidak ada di sini, enggak ada berguna. Hadirat Allah, kemuliaan Allah yang harus kita cari dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Dan ini bukan urusan remeh-temeh Bapak Ibu. Ini bukan urusan sembarang. Saya ingin mengajak kita siapapun di sini mengerti ini dan mengalami ini. Karena kalau tidak, maka gereja ada, rumah Allah ada, tapi Allahnya enggak ada. Hadirat itu altar ada, tapi Allah enggak ada di sini. Ibadah ada, tapi Allah enggak ada di tengah-tengahmu. Saudara, maka saya tuliskan di situ hanya di dalam tahta Allah gereja mengalami kerajaannya. Gereja mengalami hadiratnya. Gereja mengalami kuasanya. Gereja mengalami kedaulatannya. Tanpa itu gereja hanya organisasi belaka. Sudah, maka kadang terjadi kesedihan di dalam hati saya. Saya pernah ikut dalam beberapa pertemuan yang mengatasnamakan pertemuan gereja. Saya beberapa kali ikut dalam pertemuan yang mengatasnamakan pertemuan hamba Tuhan. Tapi sungguh kadang hati saya teriris, sedih. Karena saya tidak mengalami apapun seperti yang Tuhan nyatakan. Saya tidak mengalami, saya tidak melihat satu praktek apapun seperti yang Tuhan harapkan. Dan saya rindu itu tidak terjadi di sini. Itu tidak terjadi di antara kita. Saya rindu kita mengalami kerajaan Allah. Kita mengalami hadirat Allah. Kita mengalami kemuliaan Allah. Kita mengalami kuasa. Saudara, ketika itu terjadi, perhatikan jemaat mula-mula. Itu menjadi magnet yang besar. Untuk apa? Tuhan menambahkan jumlah orang-orang dengan jemaat itu dengan orang yang diselamatkan. Tanpa itu saudara, semua mental. Kehadiran, kemuliaan, kedaulatan Tuhan itu sangat penting. Saudara, apa yang harus dikerjakan? Saudara, sudah tadi berkali-kali disebut, orang-orang yang melayani itu harus menguduskan diri. Itu yang tidak bisa ditawar-tawar. Saudara, dalam doa, pujian, penyembahan, ya, yang berhiaskan kesalehan, yang berhiaskan kekudusan. Saudara, sebenarnya saya takut menyantumkan kalimat ini karena bisa sudah salah memahaminya. Karena saya buat di situ, itu yang menarik ya, menarik hadirat atau menarik kemuliaan Tuhan, seolah-olah kita yang mengendalikan hadirat Tuhan. Sebenarnya poinnya bukan itu yang saya maksudkan. Bapak Ibu, orang itu bisa kumpul sejenis bukan sejenis ya, sedih jadi lain lagi tafsirannya. Maksudnya kalau kita memintakan sesuatu kan itu kategorialnya masing-masing itu ya. Kalau orang pakai baju pesta,
Ya kumpulnya di mana? Di pesta. Enggak mungkin kan baju pesta tapi nyapu di halaman, ya kan? Mungkin sih, mungkin bajunya semua basah jadi tinggal baju pesta itu emang nggak mau ya. Kalau Anda pakai baju olahraga, baju renang, nggak mungkin kan Anda main badminton pakai baju renang, ayo gitu kan. Ya mungkin seru penontonnya. Ya karena mungkin disangkanya itu Anda itu masih genap atau tidak kan? Ya baju renang ya kumpul di renang. Ya kan? Nah, saudara berbicara Allah yang kudus, Allah kudus turun di mana? Allah yang kudus hanya bisa hadir, mau hadir di mana? Di Kudus. Bukan di Kudus sana. Di tempat yang kudus. Pak, tapi kan Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa. Maksudmu Tuhan Yesus harus datang tiap hari? Kita masih tenggelam dalam dosa terus. Tuhan Yesus melakukan penebusan. Benar. Allah yang kudus itu menjelma menjadi manusia, menjadi sama dengan kita untuk menolong kita. Itu sekali lah. Masa tiap hari karena kamu masih dalam dosa terus datang, turun naik. Enak kali kamu. Saudara perhatikan baik. Hadirat kemuliaan Allah itu datang atau terjadi di mana? Di tempat yang kudus. Kekudusan ini nggak bisa kita lihat. Saya nggak bisa lihat saudara nggak bisa lihat saya kan? Tapi Tuhan sangat melihat kita. Saudara nggak bisa lihat saya, kehidupan saya kan? Tapi Tuhan melihat saya. Saya juga nggak bisa melihat saudara. Tapi kita sama-sama bisa dilihat oleh Tuhan. Maka saudara, kemuliaan Tuhan itu hanya kita bisa alami ketika kita hidup dalam kesalahan sejati. Jaga kekudusan kita. Jaga kehidupan kita benar. Ya. Jangan tenggelam dalam kebiasaan yang buruk. Jangan tenggelam dalam kebiasaan-kebiasaan yang sudah tahu itu salah. Berhentilah. Sudah sehingga apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan boleh mendatangkan kemuliaan. Ya, seperti orang-orang tadi dalam bait Allah ya. Imamnya sampai nggak bisa tahan karena kemuliaannya. Saudara, kalau kita memperhatikan gereja-gereja yang mengalami lawatan Allah dengan luar biasa. Dan sebenarnya gereja kita, Metodis itu sangat menekankan kekudusan. Maka saya juga jadi heran. Kok kadang lihat gereja secara umum ya, kok tidak begitu ditekankan. Jadi kalau kita ngomong jadi aneh. Ya. Orang Metodis itu harusnya orang yang hidup kudus. Ya. Kita ada kelas teologi ya, beberapa bulan ini belum saya masukkannya. Tapi kadang kita ini nggak tertarik belajar, saya nggak tahu. Apa karena sibuk atau bagaimana? Kita sudah siapkan baik-baik materi, tapi nggak ada yang datang, siapa yang mendengar ya? Jadi saudara, kalau gereja ini nggak ada yang datang, nggak ada yang mendengar ya nggak berguna kan? Gereja ingin menyediakan saudara fasilitas, diajar untuk mengerti, ya. Kalau kita mengajar orang kan mau 10 pesertanya, 1 pesertanya, 100 atau 200 sama aja kan persiapannya, ya. Jadi saudara nanti kalau ada kelas apa-apa, ikutlah supaya kita bisa mengerti. Untuk siapa? Bukan untuk saya saudara, bukan untuk saya. Supaya saudara bisa mengerti bagaimana saudara mengalami kemuliaan Allah. Bukan hanya di gereja, tapi di rumahmu, dalam kehidupanmu. Kita akan membaca dari nas ini, Ibrani pasal 4 ayat 16, kita baca sama-sama yuk. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, kalau sudah membaca Ibrani ini dari ayat yang mungkin 14 ya, 15-16, itu tentang bagaimana kita punya imam agung yang turun untuk apa? Menjadi pengantara kita. Siapa imam agung itu, imam besar itu? Yesus Kristus yang tadi saya sebutkan di depan. Untuk apa? Melayakkan kita. Kalau sudah dilayakkan,
hiduplah layak terus. Kalau sudah dikuduskan, hiduplah kudus terus. Kalau sudah disucikan, belajarlah untuk hidup suci terus. Sehingga kita boleh betul-betul datang dan mengalami hadirat Tuhan ini. Saudara, saya tutup dengan statement ini hari ini, khotbah pagi ini. Gereja yang penuh kemuliaan Tuhan Allah, memang tentu yang utama harus ada kasih. Karena saudara tidak mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan Allah lakukan, yang Tuhan Allah kehendaki kalau sudah tidak mengasihi Allah. Maka saya suka bertanya-tanya ya, kenapa ya cari orang 144 untuk isi doa berantai 10 menit aja susah? Apakah kita bilang Tuhan aku mengasihimu, waktu 10 menit aja susah? Kasih dari mana ya? Saya sadar kok susah banget ya Tuhan, cari 144 orang supaya 10 sampai genap kan? 144 itu kan? Saudara, kasih harus ada. Kemudian apa? Harus ada kehidupan doa. Saudara, gereja yang penuh kemuliaan Tuhan itu pasti ada kehidupan doanya. Kasihnya ada, kehidupan doanya ada, sehingga gereja itu apa? Gereja itu di dalamnya penuh dengan kedaulatan, firman Allah, otoritas. Sehingga gereja itu, gereja yang betul-betul punya kuasa Allah. Kita rindu itu terjadi di gereja kita. Kita rindu itu kita alami. Sehingga dalam hidupmu engkau mengalami kemuliaan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan Tuhan. Kalau engkau dan saya mengikuti perjamuan kudus, ingatlah apa yang Tuhan telah lakukan untuk saya dan saudara. Menebusmu dari yang tidak layak menjadi layak. Dari yang tidak suci disucikan. Dari yang tidak benar dibenarkan. Dari yang harusnya binasa engkau diselamatkan. Mari kita datang kepada Dia.